Gimana kalau kita bisa masuk ke tahun 2026 bukan cuma dengan harapan-harapan baru, tapi dengan perasaan yang benar-benar baru. Bukan karena kebetulan, tapi karena kita yang merancangnya. Kita nggak lagi ngomongin soal resolusi yang sebulan kemudian udah lupa ya. Tapi ini tentang sebuah proses harian untuk benar-benar jadi versi baru dari diri kita sendiri. Coba deh, resapi kata-kata ini sebentar. Bayangin pikiran kita jadi lebih jernih, emosi kita lebih ringan, dan pilihan-pilihan yang kita buat jadi jauh lebih berani. Nah, ini tujuan kita bareng-bareng. Bukan lagi sekedar harapan, tapi sebuah realitas yang bisa kita ciptakan. Tiap tahun, jutaan orang mungkin termasuk kita juga ya, bikin janji yang sama kan? Kita ngerasa termotivasi banget, bikin daftar panjang, dan sumpah kalau kali ini bakal beda. Tapi, ujung-ujungnya gimana? Kenapa ya semangat itu kayaknya selalu pudar di tengah jalan? Pola ini kayaknya akrab banget ya buat kita. Di satu sisi, ada versi diri kita yang semangat 45 di awal Januari. Di sisi lain, ada kenyataan di bulan Februari di mana kita balik lagi ke setelan pabrik. Nah, siklus yang bikin frustrasi ini terjadi karena satu alasan yang sangat mendasar. Nah, ini dia nih intinya. Kita bisa ganti kalender, tapi kalau kepribadian kita, koneksi di otak kita, dan kebiasaan emosional kita masih sama, ya personalitas kita bakal terus menciptakan realitas personal yang sama. Intinya, kita cuma bawa diri kita yang lama ke tahun yang baru. Oke, jadi kenapa sih kita gampang banget balik ke kebiasaan lama? Jawabannya ada di cara kerja otak kita. Otak kita itu suka banget sama yang namanya familiar dan efisien. Bahkan kalau yang familiar itu adalah perasaan stres, ragu, atau merasa terbatas. Otak nggak peduli program itu baik atau buruk buat kita, yang penting program itu udah dikenal dan jalan otomatis. Nah, prinsip ilmu saraf ini kuncinya. Jadi, setiap kali kita mikirin hal yang sama, misalnya, aku nggak becus, atau ini pasti gagal, itu sama aja kayak kita lagi latihan jadi orang itu. Kita lagi memperkuat sirkuit yang sama di otak, sampai akhirnya jadi respons otomatis kita. Coba kita urutkan ya, gimana prosesnya. Pikiran yang diulang-ulang itu bakal mengeraskan jalur di otak. Jalur ini kemudian memicu pelepasan zat kimia di tubuh yang bikin kita merasakan pikiran itu, cemas, frustrasi, atau pasrah. Akhirnya tubuh kita jadi terbiasa banget sama perasaan-perasaan ini, sampai-sampai mulai nagih. Nah, disinilah kita ngerasa kejebak. Tapi, ada kabar baiknya dong. Ada sebuah jendela kesempatan emas setiap pagi, tepat setelah kita bangun, kondisi otak kita itu lebih rileks dan mudah dibentuk, kayak tanah liat yang masih basah. Ini adalah waktu yang paling pas buat keluar dari program lama dan mulai install program yang baru. Oke, ini dia proses 3 langkah yang kelihatannya simple, tapi dampaknya luar biasa. Kalau kita lakukan secara konsisten, bisa mengubah siapa diri kita secara fundamental. Ini bukan sulap ya, ini adalah latihan yang disengaja. Yuk kita bedah satu persatu. Langkah pertama ini intinya soal kesadaran. Sebelum kita pegang HP, coba deh duduk sebentar dan perhatiin aja pikiran apa yang otomatis muncul. Gak usah dilawan, cukup dengan mengamatinya kita udah menciptakan jarak. Kita bukan lagi pikiran itu, kita adalah kesadaran di baliknya. Lalu, dengan setiap hembusan napas, bayangin kita melepaskan semua cerita kemarin. Nah, setelah kita punya ruang kosong, sekarang waktunya kasih otak kita skrip yang baru. Tanyanya bukan, apa yang mau saya punya, tapi saya mau jadi siapa? Mungkin pribadi tahun 2026 kita lebih tenang, percaya diri, atau kreatif. Coba bayangkan satu adegan spesifik di mana kita udah jadi orang itu. Rasakan detailnya, ini latihan mental. Dan yang keren, otak kita itu nggak bisa bedain mana pengalaman nyata dan mana yang cuma kita bayangin dengan detail. Ini nih langkah yang paling krusial. Pikiran itu bahasanya otak. Kalau emosi itu bahasanya tubuh. Dua-duanya harus nyambung. Coba letakkan tangan di dada dan mulai rasakan emosi dari masa depan yang kita inginkan. Rasakan syukurnya, kebebasannya, atau kegembiraannya sekarang. Dengan begini, kita lagi ngajarin tubuh kita secara kimiawi gimana rasanya masa depan itu. Jadi kita nggak nungguin keadaan di luar buat merasa bahagia, tapi kita ciptain perasaan itu dari dalam. Oke, latihan pagi tadi itu fondasinya. Tapi tantangan sebenarnya adalah konsistensi dan gimana caranya bawa versi baru ini ke aktivitas kita sehari-hari. Anggap aja ini kayak nge-gym, tapi buat pikiran dan tubuh emosional kita. Pasti bakal ada hari-hari di mana kita ragu. Bakal ada suara di kepala kita yang bilang, ini gak bakal berhasil. Itu normal banget. Itu suara si aku yang lama yang lagi coba narik kita balik ke zona nyaman. Kuncinya adalah tetap lakuin, walaupun cuma beberapa menit.
Dan gak usah dibikin ribet, 10-15 menit juga cukup kok. Yang penting adalah pengulangannya setiap hari. Setiap kali kita ngelakuin ini lagi, kita tuh ngirim sinyal kuat ke otak dan tubuh kita, oke, diri yang baru ini penting. Jadi, latihan pagi itu kayak gladi resiknya. Sepanjang hari itu panggungnya. Saat kita ngerasa mau bereaksi kayak biasanya, coba berhenti dulu. Tarik napas, terus tanya ke diri sendiri, pribadi gue di tahun 2026 bakal gimana yang ngadepin ini? Terus, ambil satu tindakan kecil aja yang sejalan sama jawaban itu. Nah, sekarang kita sampai ke jantung dari semua ini. Transformasi sejati itu kejadiannya di dalam diri kita jauh sebelum kelihatan di luar. Tujuannya itu bukan nunggu tanggal cantik di kalender buat berubah. Ini dia pergeseran mindset yang paling kuat. Setiap pagi kita melakukan latihan ini, kita lagi membangun identitas baru dari dalam keluar. Jadi pas tahun baru tiba, itu bukan garis start, tapi justru kayak lap kemenangan yang ngevalidasi semua usaha yang udah kita lakuin. Jadi, saya mau tinggalin Anda dengan pertanyaan ini. Mulai hari ini, setiap pagi adalah undangan untuk menjawabnya. Bukan dengan kata-kata, tapi dengan latihan. Lepaskan diri dari masa lalu, latih masa depan Anda, dan rasakan masa depan itu sekarang. Kalau kita melakukannya, kita nggak cuma masuk ke tahun yang baru, tapi kita masuk sebagai pribadi yang benar-benar baru.